program positif dari Menko Pangan dan dari Menteri Desa yang salah satunya adalah ada program 2,5 miliar per desa untuk pengembangan bisnis, tetapi ya tentu pengembangan bisnisnya harus ada perencanaan yang baik, dan kemudian kami juga memberikan apresiasi kepada menginfokan juga kepada Pak Menko Pangan dihadir di sini Sekjen dari Kementerian Pertanian. Kami diberikan bantuan cetak sawah baru sebenarnya 10.000 hektar. Karena kita Maluku Utara produksi beras dalam provinsi sendiri itu baru 20%. Kita masih mengimpor dari provinsi lain dan menyebabkan harga beras agak mahal karena logistik kita mahal. Tetapi setelah dilakukan verifikasi oleh SID, oleh pihak UGM, yang tersedia itu hanya 2.500. Jadi dalam kesempatan ini pesan saya kepada Kepala Bupati untuk berkoordinasi dengan desa masing-masing, data kesiapan lahan itu untuk diperiksa kembali, karena kan sebenarnya pengusulan itu dari kabupaten kepada Kementerian Pertanian. Setelah pihak UGM turun melakukan verifikasi, ternyata yang layak itu hanya 2.500, artinya kita kehilangan kuota 7.500 akibat dari lahan. Oleh karena itu mohon diverifikasi lagi lahan, kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki datanya segera dalam 1 bulan ke depan. Begitu juga menginfokan kepada Pak Menko Pangan, kita sebenarnya di tahun 2005 kita dapat 6 titik kampung nelayan merah putih. Di 2030 kita sudah mengusulkan 30 titik, tetapi kembali lagi setelah verifikasi di lapangan dari Kementerian Perikanan turun, ternyata yang layak itu hanya 12 titik. Kembali lagi karena lahan. Kemudian kita diberikan kesempatan untuk bisa melakukan pengusulan lagi untuk mendapatkan kuota di 2027. Oleh karena itu pesan saya, karena ada kehadiran dari Bupati dan Wakil Bupati dan Desa, mohon dengan sangat-sangat lahan yang diusulkan ke kementerian itu jangan asal. Mohon diverifikasi bahwa memang size-nya mencukupi sesuai dengan persyaratan. Dikoordinasi dengan Kakanta masing-masing bahwa memang lahan itu tidak tumpang tindih dan persyaratannya benar. Bahwa dalam persyaratannya untuk kampung nelayan merah putih dan untuk sawah itu tidak butuh sertifikat. Surat keterangan dari desa pun bisa, kemudahan sudah diberikan. Tapi kalau kita di daerah hanya asal usul dan kemudian ketika verifikasi lapangan ternyata tidak memenuhi persyaratan, dan saya sudah bolak-balik kementerian melobi kuota terus akhirnya gagal karena lahannya tidak memenuhi persyaratan, itu sangat disayangkan. Jadi penekanan sekali lagi, banyak program tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko, nanti akan jelaskan lebih rinci. Ada budidaya ikan butuh 1.000 meter persegi, banyak bantuan dari pusat, intinya butuh lahan. Ketika lahan, biasanya kepala daerah akan jawab, oh lahan kami siap. Ketika diusulkan verifikasi lapangan, kita kehilangan sekitar 70% hanya karena lahan kita tidak siap seperti bagaimana yang diucapkan. Jadi mohon sekali lagi, untuk pengusulan 2026 kita sisa 1 bulan untuk memperbaiki data. Untuk usulan 2027 kita masih bisa masukin datanya sekarang. Mohon verifikasi di lapangan yang tepat untuk urusan tanah. Dan kemudian penjelasan yang ada hari ini, mohon bagi para kepala desa dan pengurus desa didengar dengan baik. Jika ada pertanyaan, izin Pak Menko kiranya nanti diberikan durasi waktu untuk desa bisa berdialog dan bertanya. Pertanyaan nanti singkat, padat, jelas ya, jangan kemana-mana, fokus. Jadi kemudian ketika pulang seluruh pertanyaan yang di desa itu bisa dijawab, karena tugas dari Bapak Ibu di sini mendapatkan informasi yang benar dan tepat, pulang memberikan jawaban yang tepat dan benar, jangan ditambah-tambah bumbunya, sehingga memberikan kestabilan dan ketenangan di desa. Tujuan dari pemerintah pusat hanya satu, seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa tujuan dari Koperasi Merah Putih ini untuk menjalankan asa-cita dari Pak Presiden Prabowo. Tujuannya untuk memberikan kedaulatan, ketahanan, kestabilan ekonomi masyarakat desa, untuk mendukung ketahanan pangan, untuk menaikkan nilai tukar petani dan nelayan. Salah satu contoh adalah Kampung Nelayan Merah Putih. Dan izin Pak Menko, kami Provinsi Maluku Utara demi mendukung
program pemerintah pusat untuk Kampung Nelayan Merah Putih dan untuk mendukung meningkatkan nilai tukar nelayan. Di tahun 2025 yang lalu kami menganggarkan 220 kapal dibagi ke nelayan Maluku Utara karena salah satu kendala tidak ada pemerataan dan kurangnya nilai tukar nelayan karena mereka tidak memiliki alat tangkap sendiri. Kebanyakan dari nelayan itu mereka harus sharing kapal dengan orang lain sehingga bagi hasil. Di tahun 2026 kami Pemprov Maluku Utara menganggarkan 1.000 mesin tangkap 15 sampai 20 PK dan bekerjasama dengan Bank Himbara untuk bodinya dikur. Jadi kita cost sharing sehingga ketika Kampung Nelayan Merah Putih hadir, nelayan pun memiliki tambahan alat tangkap untuk memastikan suplai ikan yang ada di Koperasi Merah Putih nanti berkesinambungan. Demikian kami dari Pemprov Maluku Utara dan mewakili 10 kabupaten kota, kami berkomitmen untuk menyukseskan program pemerintah pusat karena tujuannya satu, memberikan pemerataan ekonomi dan memastikan bahwa masyarakat desa bisa mendapatkan bahan makanan, bantuan, penyaluran yang adil dengan harga yang terjangkau dan akses yang baik. Kami hadir bersama-sama memetakan masalah dan mengkomunikasikan ke pusat dan mencarikan solusi bersama. Tujuannya satu, yaitu pemerataan ekonomi, kedaulatan pangan, dan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara dan Indonesia. Terima kasih sekali lagi atas dukungan dari semua stakeholder dan kunjungan dari Menko Pangan, Menteri Desa, dan Wamendagri dan seluruh jajarannya BUMN yang hadir di sini untuk datang, hadir, mendengar, dan memberikan persepsi yang benar dan tentang Koperasi Merah Putih sehingga di desa lebih stabil. Nanti kalau ada pertanyaan, tanyanya sekarang. Jangan Pak Menko sudah pulang kemudian Bapak Ibu WhatsApp lagi ke Bupati dan saya untuk tanya. Tanyanya sekarang karena jawaban dari Pak Menko itu lebih tepat daripada jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.